Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati para panitia BIMTEK EDM Erkam Kabupaten Magetan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat kita semuanya, mulai dari Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara dan operator madrasah yang hadir, seluruh peserta yang kami hormati, yang kami sayangi, dan yang kami banggakan. Kita ajak bersama-sama, mari terus kita berbanyak syukur. Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya, terutama iman Islam, kesempatan, kesehatan, umur yang panjang, sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas, hadir, mengikuti BIMTEK EDM Erkam dalam keadaan sehat, selamat, lancar, tanpa halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap melimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami atas nama Kementerian Agama Kabupaten Magetan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Insya Allah nanti sampai sore ya, sampai buka. Mudah-mudahan kita berharap semuanya kegiatan ini berdampak positif, memberikan manfaat, berhasil guna, dan juga berdaya guna. Itu harapan kita semua. Selanjutnya sedikit kita sampaikan tentang EDM dan Erkam. Evaluasi diri madrasah atau EDM adalah sebuah penilaian, proses penilaian, proses evaluasi. Yang dievaluasi apa? Yang dinilai apa? Yaitu kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilakukan, yang telah diselenggarakan. Oleh siapa? Oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat madrasah. Siapa pemangku kepentingan? Ya mulai dari Bapak Ibu Kepala Madrasah, seluruh dewan guru, ada bendahara, ada operator, karyawan yang ada di madrasah, itu semua adalah pemangku kepentingan yang ada di madrasah. Di dalam membuat EDM harus mengacu pada 8 SMP, Standar Nasional Pendidikan. Maka diharapkan melalui EDM, madrasah dapat mengetahui aspek-aspek apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian bisa melihat kekuatan-kekuatan, potensi-potensi apa yang ada di madrasah, dan juga sekaligus kelemahan yang ada di madrasah, itu yang harus diidentifikasi. Kemudian Bapak Ibu, hasil dari EDM akan digunakan sebagai acuan, sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis program kegiatan yang menjadi prioritas dan penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah dalam rangka peningkatan dan pengembangan madrasah yang ada di Kabupaten Magetan ini. Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan EDM diperlukan kebersamaan, harus ada kekompakan,
dan juga harus ada kemauan yang kuat, yang besar dari seluruh komponen stakeholder yang ada di madrasah, mulai dari kepala madrasah, para guru, tenaga kependidikan, termasuk komite madrasah, siswa-siswa kita, dan orang tua kita atau wali murid. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian saya pesan kepada semua yang mengikuti BIMTEK ini, Bapak Ibu Kepala Madrasah, kemudian ada bendahara, ada operator yang hadir, kita semuanya harus punya komitmen. Saya berharap semuanya kita punya kewajiban untuk menciptakan yang pertama, Pak, menciptakan pendidikan yang memiliki daya saing yang tinggi, punya daya saing yang kuat, yang tinggi. Kemudian yang kedua, kita berharap madrasah ke depan semakin bermutu, semakin berkualitas, termasuk kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas, sampai tingkat alia. Kemudian kami juga berharap seluruh komponen madrasah terus kompak, jaga kebersamaan, punya komitmen bersama-sama, saling berkolaborasi, bersinergi, menyamakan satu persepsi. Sebagaimana pepatah, di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Dengan kemauan yang besar dan kesungguhan dan keikhlasan serta keikhlasan, maka akan tiba pada akhirnya terwujudlah madrasah-madrasah di Kabupaten Magetan ini, madrasah kita semuanya menjadi madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat, dan madrasah yang terdepan, insya Allah. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan, para peserta yang kami hormati, paling tidak ada 4 komponen sebagai penyangga pengembangan mutu pendidikan yang ada di madrasah. Yang pertama, kegiatan RKAM berbasis elektronik dan pemberian dana bantuan madrasah. Kemudian yang kedua, kegiatan penerapan sistem penilaian hasil belajar peserta didik yang ada di madrasah. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dan tenaga kependidikan madrasah. Kemudian yang terakhir, perlu terus ada pengembangan sistem EMIS untuk mendukung data yang berkualitas, data yang valid. Saya rasa itu, Bapak Ibu, para peserta BIMTEK yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan, semuanya harus semangat, insya Allah sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, membimbing kita untuk terus berjuang membesarkan madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Magetan ini. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sampai selesai. Selanjutnya, mari secara resmi kita buka kegiatan pada pagi hari dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kami nyatakan kegiatan BIMTEK pada hari ini secara resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Imam atas motivasinya pagi ini dan juga Ya, alhamdulillah untuk fintech daring pada hari pertama yang seharusnya itu kemarin Bapak tapi ada kendala di LMS maka baru bisa kita buka hari ini. Alhamdulillah semoga semuanya tetap semangat ya walaupun ya, dalam oke, keadaan ya, berpuasa. ya. Saya undur diri dulu ya. Oke Bapak. Ada kegiatan lain. Ya, Oke, monggo ya. Bapak terima Oke, kasih selamat jalan. silahkan dilanjutkan, Oke, dituntaskan. Ya. siap. Oke, siap. Acara kita lanjutkan ya Bapak Ibu serta seperti yang sudah disampaikan Pak Imam seperti tadi bahwa fintech ini sangat penting bagi madrasah panjenengan semuanya. Nah mungkin ada beberapa atau mungkin sebagian dari Bapak Kepala atau mungkin dari tim yang sudah pernah fintech, namun untuk fintech 2002 ini kan berbeda ya. Jadi kita ada daring, ada juga yang luring. Jadi mungkin malah lebih banyak ilmunya Bapak ya, Ibu yang sudah pernah menjadi TIN tahun lalu dan juga bisa mengupgrade sertifikat yang nanti bisa jenengan upload dan juga ditemukan di EDM yang nanti 2023 jenengan kerjakan. Mungkin langsung saja ya, kita masuk ke acara inti yang kita nantikan yaitu materi pertama tentang seluk-beluk SDM Etkam ya oleh Bapak Suwekno sebagai suhu dosen. Jadi senior kita ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau jenengan ada apa-apa silakan langsung kontak beliau saja. Waktu dan silakan Pak Weknya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Kepada Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, teman-teman bendahara, staf ataupun operator madrasah peserta fintech EDM Rekam tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Jadi ini merupakan salah satu dari program Madrasah Reform yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Kasubag, meliputi 4 komponen, yaitu EDM Rekam, kemudian PKP, kemudian ADMI, dan penguatan sistem. Nah, pada EDM Rekam tahun ini itu kita mendapatkan jatah sasaran sebenarnya 56 madrasah, tetapi karena ada satu madrasah yang kepala madrasahnya tidak ada atau kosong, sehingga pelaksanaan fintech EDM Rekam tahun ini diikuti 55 madrasah. Nah, ini merupakan angkatan yang ketiga. Yang pertama itu tahun 2020 itu 33 madrasah, tahun 2021 49, dan tahun 2022 itu 55. Adapun nanti beberapa madrasah yang masih tersisa, insya Allah nanti akan tetap kita lakukan fintech, tetapi pelaksanaannya nanti mungkin tidak di kabupaten kota, tetapi ngumpul semuanya di provinsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun pelaksanaan fintech EDM Rekam ini itu berlangsung ada 2 tahapan. Yang pertama adalah fintech secara daring yang melalui LMS nanti atau saat ini sudah kita lakukan ya, mulai tanggal 3 sampai 13. Jadi sampai 3 sampai 13.
Nah, nanti ini JTM-nya sekitar 44 JTM. Selanjutnya, tolong ya. Kedua adalah BIMTEK Luring. Nanti akan kita laksanakan pada tanggal 11 sampai 25 Mei. Ini Magetan, itu ada 5 angkatan. Nah, setiap angkatan itu nanti didampingi oleh 2 pemateri. Karena kita itu ada 5 angkatan, sementara TIK yang ada di Kabupaten Magetan itu hanya ada 3. Saya, Pak Bekti Relawan, sama Bu Yuda, maka nanti kita akan dibantu oleh TIK dari Kabupaten Madiun. Dan alhamdulillah saat ini beliau hadir. Selamat pagi Bu Anita. Ya, jadi nanti pelaksanaannya insya Allah di luar kota. Maksudnya di luar kota kan nanti yang bisa. Insya Allah nanti di Madiun insya Allah. Tetapi mohon maaf dari LSP, kita dari 5 angkatan itu nanti kita tidak akan bisa bersama-sama. Jadi angkatan pertama atau batch 1 itu tanggal 11 sampai 13, terus kemudian batch 2 terus sampai tanggal 25 Mei. Masing-masing kelas BIMTEK Luring itu selama 3 hari 2 malam di hotel yang telah ditentukan oleh LSP. Materinya langsung lanjut, Mbak. Nah, apa syarat-syarat mengikuti BIMTEK Luring? Nah, syarat untuk mengikuti BIMTEK Luring itu nanti kita harus 100% lulus di BIMTEK daring. Jadi kalau kemarin saya lihat itu sudah ada progresnya, ada yang sampai beberapa fitur sudah dilampaui, ada yang sama sekali belum membuka kan gitu ya. Nanti mungkin insya Allah LMS mulai lancar sehingga kita bisa mengikuti sesuka waktu pilihan kita, bisa pas sahur atau taruh layeh-layeh kan gitu ya. Monggo mungkin selanjutnya bagaimana. Terus kemudian setelah nanti kita dinyatakan lulus 100%, itu nanti kita disuruh mengunduh sertifikat BIMTEK daring. Jadi di LMS itu nanti akan ada fitur berkaitan dengan download sertifikat. Nah, sehingga ketika sudah 100% itu nanti bisa di-download. Memang pada BIMTEK EDM Rekam tahun ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi tadi sudah sempat saya lihat progresnya teman-teman, ada sebagian yang belum terbuka. Maksudnya dari fitur-fitur EDM Rekam itu sudah dilompati, tapi belum terbuka. Dan nanti kelihatannya jenengan sudah selesai, tapi ternyata progresnya belum sampai 100%. Betul. Jadi nanti perlu kehati-hatian. Insya Allah nanti kita akan selalu mendampingi bagaimana progresnya, fitur mana yang sudah dilampaui dan mana yang belum. Terus yang ketiga adalah saat BIMTEK Luring, masing-masing peserta membawa laptop sendiri. Jadi tidak boleh kemudian satu madrasah itu cukup satu laptopnya tidak bisa. Jadi semuanya menggunakan fasilitas masing-masing, laptopnya sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah BIMTEK Luring tidak boleh diwakilkan. Sudah aktivasi setelah nanti ketika perjalanan BIMTEK daring ini, nanti kita akan mengundang LSP untuk registrasi
akun aman teman-teman semua. Karena nanti perjalanan dinas semua pembayaran lewat aplikasi aman. Tidak ada pembayaran cash. Jadi aku harus butuh ini ya sewenang pembayaran cash, jadi ya sewenang. Tapi nggak bisa kan gitu loh. Dan nanti agak sabar, biasanya beberapa permasalahan itu muncul, misalnya surat perjalanan dinas atau pernyataan real kadang-kadang belum tertandatangani sehingga harus diulang lagi dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, bagaimana sistem BIMTEK daring? Selama BIMTEK daring akan ada 3 kali tatap muka secara virtual dengan menggunakan Zoom, peserta wajib ikut. Makanya tadi kenapa link Zoom itu tidak kita bagikan di grup, karena nanti kalau dibagikan di grup, di LM sampai buka lewat grup, linknya Zoom di grup, nanti di LMS jenengan tidak akan terbaca, sehingga masuknya Zoom ini harus lewat akun LMS. Kemudian peserta dilarang mengcopy link Zoom yang ada di LMS kemudian di-share ke grup kelas. Mengapa? Karena peserta harus masuk Zoom dengan cara klik link Zoom yang ada di LMS agar persentase progres BIMTEK daring meningkat. Jika klik link Zoom tidak dari LMS, maka progres tidak akan bertambah atau tidak akan meningkat. Walaupun kita sudah mengikuti, tetapi nanti di akunnya LMS itu tidak akan mencapai 100%. Untuk kegiatan belajar mandiri dan belajar mandiri pertama dan kedua, Bapak Ibu bisa buka kapan saja dan di mana saja. Tidak ada jadwal khusus. Yang jelas selama 11 hari itu harus tuntas. Nah, makanya nanti mungkin perlu ada kesepakatan ya, karena kadang-kadang sudah di trip 11 hari ternyata masih belum selesai, sehingga mungkin tatap muka yang ketiga mungkin tidak di hari ke-11, bisa maju hari 9 atau berapa gitu. Sehingga nanti masih ada masih ada stand waktu untuk kita melihat progres, memperbaiki dan lain sebagainya, sehingga betul-betul teman-teman itu bisa 100% dan dinyatakan lulus dengan nilai yang layak untuk lulus. Nah, ya KKM-nya piro lah, buat sendiri lah kan. Kalau madrasah KM-nya 20 ya nilainya 20. Terus yang berikutnya adalah video tutorial pengisian EDM RKAM harus ditonton, boleh di skip atau dicepatkan. Nah ini bedanya di LMS tahun kemarin sama LMS tahun sekarang. LMS tahun kemarin itu video tidak bisa di skip, harus ditonton utuh. Makanya nuwun sewu, ini ada beberapa fitur yang sampai lompati aja bisa. Lompati aja bisa. Tapi nanti progresnya akan kelihatan. Lanjut Bu materinya. Apa saja syarat bendara dan staf yang didaftarkan? Naik. Nah, siapa saja peserta BIMTEK? Setiap kepala madrasah menjadi sasaran BIMTEK mendaftarkan 1 bendahara dan 1 staf. Jadi kenapa ini kemudian harus melibatkan kepala bendahara dan staf? Karena nanti di alur EDM RKAM itu alurnya naik turun. Jadi di RKAM misalkan kepala sekolah itu membuat rencana kegiatan, tapi kepala sekolah itu nggak punya uang, yang punya uang itu bendahara. Maka kemudian itu rencana kegiatan itu turun ke bendahara, kemudian bendahara membuat rancangan anggarannya, baru naik lagi di kepala, kemudian membutuhkan approval, membutuhkan persetujuan. Demikian juga di dalam penggunaan EDM-nya juga sama. Nanti EDM-nya staf ataupun bendahara bisa mengunggah
bukti fisik, memberikan komentar, memberikan catatan ya, bukan komentar ya, memberikan catatan. Nah kemudian nanti kepala sekolah itu melihat ini bagaimana, catatan-catatan ini kurang bagus atau nanti ada perbaikan atau tidak. Nanti kepala sekolah bisa menyetujui atau membatalkan atau disuruh memperbaiki. Jadi alurnya nanti demikian, sehingga peserta BIMTEK ini meliputi 3 komponen, yaitu kepala madrasah, bendahara, dan seorang peserta. Lanjut. Apa saja syarat bendahara dan staf yang didaftarkan? Bendahara dan staf yang terdaftar aktif di EMIS. Makanya kemarin Nun Sewu kita sudah mendahului pra BIMTEK dengan ketemu di PPI kemarin. Ternyata masih banyak beberapa keluhan sampai injury time ya, sampai malam Senin jam 23:17 saya lihat itu baru selesai karena ada yang memang belum dimasukkan di EMIS dan lain sebagainya. Yang kedua adalah staf boleh dari guru maupun tenaga kependidikan. Bendahara yang dimaksud adalah bendahara BOS karena nanti aturan yang dipakai adalah dari BOS. Dana dari BOS, nanti tarik data dari BOS. Baik bendahara ataupun staf di EMIS mempunyai email yang aktif dan bisa diakses. Kadang-kadang emailnya aktif tapi lupa password, atau karena souvenir atau membuka email akhirnya lali kan. Ini kendala-kendala kemarin banyak terjadi kondisi seperti itu. Nah, email yang didaftarkan harus Gmail ya, bukan Yahoo dan lain sebagainya. Lanjut. Bagaimana cara registrasi akun LMS? Semuanya sudah selesai sehingga tidak perlu ini karena sudah bisa akun semua ya. Maksudnya ini adalah pertemuan pertama itu hari kemarin Mbak, hari Senin, karena kita lihat lalu lintas di LMS itu berat, bahkan untuk registrasi aja hari Senin kemarin masih ada yang megap-megap kan itulah, buka aja nggak bisa, sehingga pertemuan ini kita undur di hari kedua atau hari Selasa. Ini sebenarnya alasan kita kenapa tidak hari pertama, tidak hari Senin kemarin tanggal 3, karena kemarin itu kita sendiri, saya sendiri itu buka LMS juga nggak berhasil kan gitu loh, sehingga ya coba nanti kita, karena di tingkat LSP itu memang kelihatannya sudah ada jadwal-jadwal. Jadi tanggal ini sampai sekian tuh nanti diikuti oleh berapa batch, berapa kelas, berapa kabupaten gitu ya. Sehingga nanti bisa lancar. Jadi kelihatannya memang servernya harus minta gantian. Diajak bareng ora nutut. Lalu Kamat akan mendapatkan link aktivasi yang dikirim melalui email, melalui terus. Lanjut aja ini kemarin karena sudah berhasil, sudah masuk semua ya. Atau mungkin masih ada yang belum, nanti bisa disampaikan. Nah ini sama, bagaimana cara mendaftarkan bendahara staf setelah Kamat melakukan aktivasi dan melengkapi profil di LMS. Silahkan Kamat login di LMS dengan menggunakan email dan password yang dibuat, lalu klik lengkapi daftar anggota tim, yaitu bendahara dan staf tadi. Setelah Kamat melengkapi daftar anggota tim, maka masing-masing bendahara dan staf akan mendapatkan link aktivasi LMS yang dikirim email yang terdaftar di LMS. Lalu bendahara dan staf melakukan aktivasi LMS dengan cara klik aktivasi. Setelah aktivasi, bendahara dan Kamat membuat password, melengkapi profil dan mengupload dokumen buku rekening dan NPWP. Tinggal satu kali lagi Ustaz, dinaikkan. Pak, mau tanya berhasil, bentar. Ya, monggo. Atau nanti Iya, nanti saya buka sesi tanya jawab Bapak Ibu nggih, biar diselesaikan untuk materi. Ini tinggal dua. Nanti jangan lupa bertanya raise hand nggih. Nanti akan saya persilakan. Apa yang harus dilakukan setelah berhasil registrasi dan aktivasi LMS? Jadi ini sebenarnya adalah langkah yang harus kita lakukan saat ini karena kita semua sudah
berhasil untuk aktivasi LMS. Setelah berhasil melakukan registrasi dan aktivasi LMS, Bapak Ibu harus registrasi di aplikasi Aman, aplikasi manajemen perjalanan dinas dan konsultan. Mungkin nanti akan lebih jelas nanti pertemuan kedua dari pihak LSP akan menjelaskan. Tapi kalau memang ini sebenarnya mudah loh, ini karena LMS sama Aman itu sudah nge-link sebenarnya. Ketika kita nanti daftarkan sebenarnya langsung bisa, tapi nanti insya Allah di pertemuan kedua nanti kita tetap akan mengundang pihak dari provider dari LSP untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, aplikasi Aman Kemenak digunakan untuk mengajukan permohonan perjalanan dinas yang melakukan klaim perjalanan untuk mendapatkan hak ibu serta peserta di BIMTEK. Jadi nanti jenengan ke Madiun misalkan dinasnya nitih nopo sewa mobil nopo travel nopo beli bensin, semua bukti itu nanti akan diminta untuk diupload di akun Aman. Kemudian apa saja hak ibu sebagai peserta BIMTEK nanti lebih jelas akan dijelaskan oleh LSP. Nah, tapi sekali lagi tidak hari ini, diantaranya adalah yaitu tadi fasilitas pulsa atau paket data. Saya nggak tahu nanti berapa kali ya, kalau paket kemarin itu adalah 3 kali. Kalau kemarin adalah paketnya 3 kali. 1 kali paket itu 150.000 kalau dulu ya. Kalau sekarang saya kurang tahu. Nah, kemudian perjalanan dinas, kemudian fasilitas kaitannya dengan hotel, konsumsi, semuanya sudah ditanggung dari LSP. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan, tapi nanti lebih jelasnya dari pihak LSP yang akan menjelaskan. Lanjut. Nah, bagaimana cara aktivasi akun Aman? Ya, kita tinggal ngetik di browser aman.kemenak.go.id, lalu klik sign in, kemudian dashboard langsung akan muncul. Lalu masukkan email dan password yang digunakan di LMS. Lalu pokoknya itulah. Klik login, maka nama ibu akan muncul di situ. Selanjutnya Bapak Ibu coba, kalau memang nanti masih gagal kan itu, Bapak Ibu mencoba lagi penggunaan email dan passwordnya, dan seterusnya pokoknya nanti modelnya seperti itu. Kalau saya ingin menjelaskan protapnya itu kok kelihatannya nanti terlalu mudah kan, kadang-kadang kita registrasi aja sudah semakin sulit kan gitu ya. Gitu. Jadi itu sekilas berkaitan dengan gambaran BIMTEK kita. Mungkin nanti akan disambung dengan sharing materi, ataupun nanti masih ada materi lagi ya. Apakah satu set ini ada pertanyaan kemudian kita jawab, atau nanti kita kumpulkan semua di akhir gitu. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Nanti kalau ada sharing monggo bahas bersama-sama di sini. Terima kasih. Akhirul salam, hidayah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Bapak Ibu dengan silakan pokoknya sering-sering eksplorasi ya. Jadi semuanya nanti progres 100% progres jenengan itu akan terlihat dari eksplorasi jenengan. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk mengotak-atik LMS jenengan, nggak akan rusak itu. Jadi ada Bapak Sudarman dari tim Miss Al-Fatah. Silakan Bapak.
Sudarman. Pak Sudarman hadir? Mic-nya enggak diaktifkan itu. Oh ya, diaktifkan mic-nya Pak Sudarman. Mungkin suruh chat dulu aja, di chat aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, ini mewakili Bapak ini. Ya, ini tadi saya baca itu sepintas untuk email sebaiknya menggunakan harus menggunakan Gmail. Sedangkan kemarin waktu aktivasi sudah terlanjur menggunakan Yahoo. Gimana Bu? Silakan Pak Bakti atau Pak Rudi menjawab. Sudah terlanjur pakai Yahoo. Bagaimana? Terima kasih. Mungkin saya menjawab untuk aktivasi email itu yang penting emailnya itu aktif. Untuk emailnya aktif dan terdaftar di emis panjenengan. Kalau itu pun tidak aktif, maka kemungkinan bisa kita ganti pada bisa diganti. Tapi yang dipastikan kemarin saya mengawali, mohon dipastikan dulu bahwa email itu aktif. Aktif. Kalau aktif tidak ada masalah. Yang penting emailnya aktif. Yahoo atau Gmail atau yang lain, yang penting email itu aktif. Tidak akan terjadi masalah seperti itu. Sampun Bu. Iya, sampun, terima kasih. Monggo. Ya, untuk berikutnya Bu Sulis Suryani. Saya persilakan Bu. Saya ingin bertanya, untuk BIMTEK secara daring kita membuka LMS itu per hari minimal berapa durasinya, berapa jam atau berapa lama waktu begitu. Jadi biar tentang kita kalau hari ini kita sudah termasuk yang sudah mengikuti secara daring, biar absen begitu. Minimal ada minimal berapa lamanya apa tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sulis. Langsung dijawab mohon Pak Wekno atau Pak Bakti. Berapa durasinya sehari? Untuk daringnya itu terserah. Itu mau jam berapa, tempatnya di mana. Asal panjenengan itu strong, berarti panjenengan itu ada kemampuan. Kalau strong mungkin. Kalau strong, semangat selalu, panjenengan sewaktu-waktu dimanapun bisa buka, bisa daring, itu tidak akan terjadi. Tidak ada batasan waktu, terserah kepada panjenengan. Meskipun jenengan gak kalah masak, yang betul nopo-nopo itu. Jenengan kalah masak, tidak apa-apa, kali ngiris gambar, ngiris lombok, sambil mengikuti daring tidak masalah, tidak apa-apa. Karena itu tadi waktunya tidak terbatas, hanya terbatasnya sampai tanggal 13 jam 23.59 dibataskan sampai di situ. Untuk fitur yang dibuka itu tidak ada batasan juga ya, misalkan hari ini tanggal ini untuk menu ini harus dibuka, video ini harus ditonton, itu tidak ada ya, jadi bebas sesuai mana yang mau kita buka. Kalau yang itu ada batasan kecuali tes akhir. Nanti tes akhir itu akan dibuka tanggalnya sendiri, ada batasan tanggal. Untuk kecuali yang tes akhir itu tidak ada waktu. Waktunya hanya sampai tanggal 13 pukul 23:50. Sekali lagi saya belum menjelajah semua fitur ya. Ada enggak rekapan? Ini poin ini yang sudah kita lewati, ini yang belum, begitu ada enggak menunya?
Ada, nanti pada akan kita jelaskan. Ada. Nanti panjenengan kalau seperti itu, makanya panjenengan itu bisa melihatnya pada saat panjenengan itu akan sudah berapa persen yang dilaksanakan itu akan gitu. Jadi begitu nanti masuk ke adminnya, ke admin atau pengelola kelas, nanti panjenengan yang sudah melaksanakan daring itu akan terjadi. Seperti itu akan terjentang. Jadi misalkan panjenengan tetap muka dari satu, kalau sudah dikasihkan akan terjentang. Harus belajar mandiri satu itu juga nanti akan terjentang. Harus panjenengan laksanakan. Itu nanti ada kita sampaikan nanti prosesnya pada tatap muka daring ini. Ya, seperti itu Bu. Ya, ada pertanyaan tulis? Ampun cekap. Ya. Terima kasih Bu Sulis. Langsung ke Pak Sutekno terlebih dahulu. Monggo Bapak Sutekno. Kami dari MIA Hikmah, Bu. Oh iya, silakan Bu. Dari kemarin ini Bu, kelas saya kok kosong di sini. Saya batch 1. Kelas berapa? Yang kemarin saya dalam batch 1. Iya, batch 1. Kelas Bimtek saya masih kosong. Tidak ada apa ya yang kayak teman-teman itu kosong ya, kosong aja. Punya panjenengan semua. Kamar, iya kamar, bendahara, staf semuanya kosong. Jadi ketika saya klik tim, terus kemudian kelas Bimtek itu kosong. Kemarin saya yang Japri panjenengan kemarin kalau itu seperti itu tampilannya sampai saat ini. Beberapa menit yang lalu sudah saya cek masih kosong. Ibu, ini ada pengelola kelasnya, bisa langsung dijawab. Silakan Pak Ferdi. Oke Bu, terima kasih. Itu karena pada waktu kemarin itu pas waktu kita akan ajukan ternyata ada trouble pada pada waktu itu kita chat semua, sudah kita set, sudah kita benerkan sesuai dengan jadwal, tapi ternyata kita akhirnya merubah jadwal. Merubah jadwal yang seharusnya tanggal 3 itu tertanggal 2.